Bab 989. Seperti sudah gila. Suasana menegang. Bisa meledak kapan saja. Jika keluarga Clark bergerak, 100 besar keluarga konglomerat Eletas tidak akan membiarkannya. Mati pun akan melawannya. Master papan atas dari keluarga Clark semua menunggu perintah Tetua Yunus. Tetapi setelah menunggu lama, sampai iring-iringan mobil keluarga Wilson menghilang dari pandangan, Tetua Yunus tidak memberi perintah apapun. Ini, menyerah. Tidak perlu membunuh. Master keluarga Clark sangat kebingungan. Apa keluarga Clark akan takut dengan sebuah Eletas? Dulu Raka sendirian bisa menekan mereka semua. Raoul Houghton memandang Tetua Yunus dan berkata, coba saja. Dengan tulang tuaku ini aku juga akan berperang melawan kalian. 100 besar keluarga konglomerat Eletas menatap master dari keluarga Clark dengan sikap seolah-olah akan berjuang mati-matian. Pada akhirnya, Tetua Yunus tetap tidak memberi perintah, membiarkan keluarga Wilson pergi. Mundur. Raoul Houghton memberi perintah. 100 besar keluarga konglomerat Eletas mulai mundur satu persatu. Dengan cepat menyisakan Tetua Yunus dan orang-orangnya di tempat ini. Mengapa Tetua Yunus tidak memerintahkan kita untuk membunuh ibu dan anak itu? Semua orang tidak mengerti. Hais. Tetua Yunus menghela nafas dan berkata, aku tidak habis pikir. Mengapa 100 besar keluarga konglomerat Eletas ingin membelanya? Dengan sikap yang begitu tegas. Bahkan jika mereka akan berhadapan dengan keluarga Clark mereka sekarang tidak takut. Yang lain juga tidak mengerti. Tetua Yunus, apa yang kita takutkan? Hanya ada 1000 orang. Kami tidak menganggap mereka sama sekali. Ya, aku juga tidak menganggap mereka. Tetapi jika aku bersikeras, kedua belah pihak akan terluka. Bagaimanapun kita hanya memiliki puluhan orang. Dan mereka merupakan seluruh keluarga di Eletas. Dan dengan keributan yang begitu besar, berita akan mudah tersebar. Tetua Yunus menganalisis. Benar juga, jika terdesak, mereka akan mengumumkan masalah ini. Seluruh Neslandia akan tahu. Apa kita hanya akan berdiam seperti ini? Tetua Yunus berkata dengan marah. Apa ada cara lain selain menahannya? Menyerang untuk membunuhnya? Apa mungkin? Pulang. Kita pikirkan lebih lanjut. Kali ini rencana keluarga Clark gagal total. Awalnya dia bisa membunuh 2 orang. Ternyata diselamatkan oleh 100 besar keluarga konglomerat Eletas. Ada yang mengganjal dalam hal ini. Dulu Raka bisa menekan seluruh Eletas. Hari ini mereka seperti sudah gila. Pasti telah terjadi sesuatu. Di sisi lain, mereka telah tiba di rumah tua keluarga Wilson. Claudia masih dalam keraguan. Mengapa 100 besar keluarga konglomerat Eletas ingin melindunginya? Bahkan berani melawan keluarga Clark. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia sudah tiba di aula leluhur keluarga Wilson. George tidak sabar untuk mengembalikan identitas dan menulis nama Claudia di silsilah keluarga lagi. Namun, menurut hukum keluarga Wilson, harus melewati serangkaian prosedur yang rumit. George menatap Nathan. Nathan mengelus kepala Nora dan berkata, dibuat sederhana saja. Nora juga menjawab, ya, dibuat sederhana. Setelah menerima perintah dari Nathan dan kepala keluarga, George memutuskan untuk melakukan semuanya dengan sederhana. Sebelum mengembalikan identitasnya, Claudia tiba-tiba menghentikan George. Semua orang menatapnya dengan tatapan kosong. Ayah, apa ayah yakin ingin mengembalikan identitas dan silsilah dalam keluarga? Claudia bertanya. Ya, betul. George mengangguk. Tapi keluarga Clark belum menyetujuinya. Dengan mengembalikan identitasku, ayah akan melawan keluarga Clark. Keluarga Clark pasti akan mempermasalahkannya. Apa ayah tidak takut? Apa keluarga Wilson tidak takut? Claudia bertanya. Tidak takut. Aku sudah berpikir baik-baik. Anak keluarga Wilson tidak boleh terlantar di luar. Keluarga Clark mempermasalahkan. Aku akan bertarung dengan mereka. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mengembalikan identitasmu. Nathan mengangguk. Untuk apa takut dengan sekelompok keluarga Clark? Bab 990. Kemarahan Cassius Clark. Mendengar suara Nathan, George merasa percaya diri. Langit runtuh. Ada dia yang menopangnya. Nenek moyang keluarga Wilson yang berada di atas sana. Hari ini aku akan mengembalikan identitas Claudia Wilson.
Dengan cepat upacara selesai. Nama Claudia Wilson muncul kembali di buku silsilah keluarga Wilson. Claudia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Dia menangis bahagia. Dia berpikir hidup akan berakhir seperti ini. Tidak disangka masih bertemu dengan putranya dan mendapatkan kembali identitasnya. Sekarang mati pun dia rela. Tentu saja. Dia masih memiliki impian terbesar. Di depan semua orang di keluarga Clark Gandala. Berteriak kepada mereka, putraku bukan anak haram. Putraku adalah raja penguasa. Bahkan kalian harus memandang tinggi padanya. Tentu saja ini tidak mungkin. Keluarga Clark Gandala benar-benar terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat Nathan. Dia baru berjuang selama 20 atau 30 tahun. Tapi keluarga Clark Gandala sudah berjuang selama ribuan tahun. Bagaimana bisa dibandingkan? Setelah identitas Claudia kembali, bahkan keluarga Wilson di seluruh Neslandia menghubungi untuk memberi selamat padanya. Ini membuat Claudia merasa tidak percaya. Saat dia mengalami insiden, jangankan keluarga Wilson Eletas, keluarga Wilson lainnya mulai menjauhkan diri, bahkan menghindarinya. Mengapa kali ini mereka masih mengucapkan selamat? Tidak habis pikir, dan sikap 100 besar keluarga konglomerat Eletas. Juga keberanian untuk mati Raoul Houghton. Semuanya tampak ganjil. Dia tidak tahu. Semua ini karena putranya. Di malam hari, setelah hampir 30 tahun menghilang, Claudia mengadakan makan malam bersama keluarga. Saat ini, tetua Yunus dan kelompoknya masih berada di suatu tempat di Eletas. Belum membunuh Nathan dan ibunya. Mereka tidak akan berani pulang. Cassius Clark bisa membunuh mereka. Aku tidak bisa menyelidikinya. Mengapa Raoul Houghton dan yang lain melakukan hal ini? Jelas mereka tahu ini masalah keluarga Clark. Mereka masih bersikeras melindungi kedua orang itu. Mereka menyelidiki untuk waktu yang lama dan tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Apa kalian pikir itu ada hubungannya dengan Nathan Clark? Aku merasa dia cukup misterius. Ada orang mengajukan pertanyaan. Nathan Clark, apa menurutmu itu mungkin? Jika dia memiliki kemampuan untuk memerintahkan 100 besar keluarga konglomerat Eletas, apa aku perlu membunuhnya? Jika Tuan Muda Logan mengetahuinya, dia akan menjemputnya pulang. Tetua Yunus mencibir. Ada benarnya, anak haram ini tidak memiliki kemampuan. Semua orang mengangguk. Tepat saat ini, Cassius Clark menelepon. Yunus Clark, bagaimana situasinya? Apa sudah teratasi? Aku sudah memberimu waktu yang cukup selama 3 hari. Suara Cassius Clark terdengar. Tuan Muda Cassius. Ini. Tetua Yunus tertegun. Yang benar saja, kamu belum membunuh anak haram itu. Di ujung telepon Cassius Clark marah. Tetua Yunus bergidik. Tuan Muda Cassius. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak perlu mendengarkannya. Penjelasan apapun hanyalah alasanmu. Masalahnya adalah kamu belum membunuhnya. Apa kalian sekelompok sampah? Mendengar hinaan Cassius Clark, tetua Yunus merasa dingin di sekujur tubuh. Dia paling mengenal cara bermain Cassius Clark. Dia adalah seorang psikopat. Caranya keji dan bengis. Memikirkan nasibnya nanti. Tetua Yunus hampir mati ketakutan. Tuan Muda Cassius. Situasinya berubah. Mungkin Nathan Clark tidak bisa dibunuh. Kata tetua Yunus. Apa? Anak haram itu tidak bisa dibunuh. Apa otakmu bermasalah? Cassius Clark meraung. Tuan Muda Cassius. Benar-benar terjadi kendala. Apa kamu ingin aku membunuh anak haram itu sendiri? Cassius Clark bertanya. Tidak Tuan Muda Cassius. Bagaimana boleh masalah sepele seperti ini Anda yang perlu turun tangan? Masalah sepele. Sudah 3 hari. Masih belum berhasil membunuhnya. Kamu masih bilang ini masalah sepele. Cassius Clark sangat ingin tahu, apa nyawa anak haram ini begitu keras, sehingga tidak bisa mati. Bersambung.